fungsionalnya. Dan kami juga mengajukan usulan agar semua ASN base lainnya pejabat fungsional masuk diberi fungsional, sehingga berkarir di fungsional ke struktural itu sebagai tugas tambahan. 5 tahun ke struktural, kalau pimpinannya masih cocok terus nggak apa-apa, sampai pensiun di struktural juga nggak apa-apa. Tapi ketika 10 tahun harus ke fungsional, balik dulu ke fungsional. Jadi bisa tegak lurus, jadi nggak khawatir dinonjokkan dalam umur 58 tahun lebih 1 bulan, eselon 2 di daerah pasti langsung pensiun. Ya teman-teman, yang lagi ramai diperbincangkan saat ini adalah tentang usulan dari Korpri ya, tentang kenaikan atau peningkatan batas usia pensiun ya tertinggi jadi 70 tahun ya. Ini memicu pro dan kontra yang akhirnya menjadi polemik juga ya, karena menurut informasi bahwa Korpri sudah mengajukan usulan kepada Pak Presiden, kepada Ketua DPR untuk membahas, menyetujui usulan bahwa pensiun usia batas pensiun ASN atau PNS itu menjadi 70 tahun untuk yang fungsional. Ini tentu menjadi kontroversi karena sebaiknya memang ASN ini dilihat, dikaji ulang bagaimana produktivitas di usia masa 60 ke atas, sehingga usulan ini masih menimbulkan pro dan kontra. Nah, bagaimana sih sebenarnya informasi sejelasnya terkait dengan usulan dari Korpri melalui BKN tentu saja tentang kenaikan batas usia pensiun tertinggi di usia 70 tahun. Yuk kita simak saja informasi yang berikut ini. Rencana menaikkan batas usia pensiun ASN ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakrullah pada Senin 19 Mei 2025 di Jakarta. Zudan menyebut usulan untuk menaikkan batas usia pensiun ini berasal dari Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri. Korpri mengusulkan jabatan pimpinan tinggi utama pensiun di usia 65 tahun dan JPT Madya 63 tahun. Untuk JPT Pratama diusulkan pensiun 62 tahun dan eselon 3 dan 4 di usia 60 tahun. Sedangkan jabatan fungsional utama diusulkan mencapai usia pensiun 70 tahun. Menurut Zudan, hal ini selaras dengan meningkatnya harapan hidup masyarakat Indonesia. Saat ini, usulan ini telah disampaikan kepada Presiden, Ketua DPR, dan Menteri PAN-RB untuk dibahas lebih lanjut. Ini salah satu tujuannya adalah untuk mendorong keahlian teman-teman mulai mengejar ke fungsionalnya. Dan kami juga mengajukan usulan agar semua ASN base lainnya pejabat fungsional masuk diberi fungsional, sehingga berkarir di fungsional ke struktural itu sebagai tugas tambahan. 5 tahun ke struktural, kalau pimpinannya masih cocok terus nggak apa-apa, sampai pensiun di struktural juga nggak apa-apa. Tapi ketika 10 tahun harus ke fungsional, balik dulu ke fungsional. Jadi bisa tegak lurus, jadi nggak khawatir dinonjokkan dalam umur 58 tahun lebih 1 bulan, eselon 2 di daerah pasti langsung pensiun. Seperti diketahui, saat ini batas usia pensiun ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-undang ini mengatur ketentuan pensiun berdasarkan jenis jabatan ASN. Pejabat administrasi dan fungsional ahli pertama serta ahli muda pensiun pada usia 58 tahun. Kemudian pejabat pimpinan tinggi dan fungsional madya pensiun di usia 60 tahun. Sementara pejabat fungsional ahli utama memiliki batas usia pensiun hingga 65 tahun. Sedangkan pejabat eselon 3 dan 4 atau administrator dan pengawas pensiun di usia 60 tahun. Sebelumnya, kenaikan batas usia pensiun juga telah dilakukan terhadap TNI lewat RUU TNI yang baru saja disahkan. Bahkan, dalam RUU Polri yang tengah dibahas, usia pensiun aparat kepolisian juga akan dinaikkan. Undang-Undang TNI yang baru disahkan memuat perubahan usia pensiun prajurit. Dalam undang-undang sebelumnya, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Adapun dalam Undang-Undang TNI yang baru, usia pensiun melihat kepangkatan. Usia pensiun bintara dan tamtama paling tinggi sampai 55 tahun. Perwira sampai pangkat kolonel paling tinggi 58 tahun. Sementara perwira bintang 1 paling tinggi 60 tahun, perwira bintang 2 paling tinggi 61 tahun, dan perwira bintang 3 paling tinggi 62 tahun. Lalu, perwira tinggi bintang 4 batasan usia pensiunnya paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai kebutuhan Presiden.
Sementara bagi Polri, kenaikan usia pensiun juga tengah dibahas. Dalam RUU Polri disebutkan bahwa batas usia pensiun bagi Bintara dan Tamtama adalah 58 tahun, sedangkan Perwira adalah 60 tahun. Dalam hal kebutuhan organisasi, batas usia pensiun bagi Bintara dapat mencapai 60 tahun. Bagi perwira yang punya keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian pun, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Tak hanya itu, RUU Polri juga mengatur usia pensiun 65 tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan itu. Ya, itu tadi teman-teman semuanya terkait dengan usia batas pensiun untuk ASN yang menjadi 70 tahun. Memang banyak hal yang perlu dikaji ulang karena usia produktivitas apakah di usia 70 tahun ya ini masih memiliki kemampuan, ya alasannya kan memang untuk meningkatkan jenjang karir para ASN ya, sehingga tidak mentok di usia 60 tahun, di 65 tahun. Tetapi ini alasannya kurang logis sepertinya ya. Sebaiknya ASN ini fokus saja untuk bekerja melayani masyarakat, karena memang ASN kan fungsinya untuk pelayanan begitu. Jadi bagaimana nanti respon dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, apakah benar ASN ini disepakati usia pensiunnya menjadi 70 tahun atau sebaliknya tetap seperti sekarang ini ya. Dan yang terbaik lah untuk ASN bekerja semaksimal mungkin dalam hal pelayanan masyarakat supaya semakin baik daripada ribut-ribut ngurusin batas usia pensiun. Saya kira itu teman-teman semuanya informasi singkat yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap menjadi pribadi yang manfaat. Saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oji Channel, berbagi motivasi.